Selamat pagi, jumpa lagi di Berita Padang bersama saya, Afrin Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Warga Nagari Pagadi, Kabupaten Agam, keluhkan jalan rusak dan tak ada sinyal telepon seluler. Puluhan pengendara di Pasaman Barat ditilang karena melanggar peraturan lalu lintas. Pelajar sekolah menengah kejuruan di Padang produksi batik lumpuh. Sebagian besar ruas jalan rusak parah dan berlobang di Nagari Pagadi, Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam. Pada malam hari jalan tidak dilengkapi penerangan, sehingga mengancam keselamatan pengguna jalan. Menurut Wali Nagari Pagadi, perbaikan jalan hingga kini baru 20%. Tahun lalu Nagari ini mendapatkan perbaikan jalan sekitar 900 meter untuk ruas jalan Palupuh, Pagadi, Kota Tinggi. Masih tersisa 5 km jalan masih berlubang dan rusak parah. Di samping persoalan jalan, Nagari Pagadi juga dihadapi dengan permasalahan blank spot atau tak ada sinyal telepon seluler. Akibatnya daerah tersebut kesulitan untuk berkomunikasi. Kondisi jalan baru 20% dan alhamdulillah tahun kemarin kita dapat lebih kurang sekitar 900 meter. Ini ruas jalan Palupuh Pagadi Kuadata, ini jalan provinsi. Pasaman ke Pekanbaru kadang-kadang melalui Pagadi atau Pekanbaru Payakumbuh 50 kota itu bisa melalui ke sini. Rusaknya jalan telah dirasakan warga sejak kemerdekaan Republik Indonesia hingga kini. Padahal Nagari Pagadi merupakan nagari perjuangan pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI. Banyak korban yang telah berjatuhan akibat rusaknya jalan, bahkan untuk menempuh jarak ke Pasar Palupuh yang jaraknya hanya 5 km. Warga terpaksa membayar Rp100.000 untuk biaya ojek pulang dan pergi. Kalau kesulitan sekarang ini Pak, Ibu, dalam setahun lah banyak warga kami yang berjatuhan dengan motor ataupun ada yang terguling di sini. Keinginan masyarakat yang 6 kilo ini sekaligus lah. Masyarakat berharap pemerintah segera memperbaiki jalan di Nagari Pagadi karena merupakan jalan utama bagi mereka yang sebagian besar berprofesi sebagai petani. Jalur ini merupakan jalan penghubung menuju Kabupaten Agam ke Kabupaten 50 kota. Dina Amrina melaporkan dari Agam. Kerisauan unit pelaksana transfusi darah PMI Padang akan kekurangan persediaan darah terobati pada Minggu pagi saat komunitas pecinta otomotif menggelar aksi donor darah yang dilaksanakan di halaman Tugu Apeksi Balai Kota Ayapaca Padang. Dengan menggunakan mobil Palang Merah Indonesia, sejumlah petugas melayani peserta donor, mulai dari pemeriksaan kesehatan hingga pengambilan darah dilakukan di tempat ini. Aksi donor darah ini digagas komunitas pecinta otomotif atau klub mobil dari berbagai wilayah di tanah air. Jumlah anggotanya mencapai 3.000 orang. Komunitas yang tengah menggelar pertemuan akbar di Kota Bengkuang ini sengaja memilih donor darah sebagai salah satu rangkaian kegiatan mereka. Paling tidak, sebagian dari ribuan anggotanya itu bisa membantu PMI memenuhi persediaan darah. Pasalnya, Palang Merah Indonesia rata-rata harus menyediakan minimal 200 kantong darah per hari untuk memasok kebutuhan 30 rumah sakit dan rumah bersalin yang ada di Kota Padang. Sementara sukarelawan yang datang ke PMI setiap harinya hanya berkisar 20 hingga 30 orang saja.
Anggota komunitas otomotif ini berhasil mengumpulkan 140 kantong darah. Ingin membantu sesama karena kan di PMI juga kekurangan stok darah, jadi kami ingin membantu teman-teman yang membutuhkan donor darah dari kami. Jadi ya kami berpartisipasi dalam hal tersebut. Ini kali keberapa? Kali kedua dalam mendonor darah. Ini ada suatu bagian dari kita adalah komunitas Avanza Senia untuk melihatkan ke masyarakat luar bahwa kita komunitas Avanza Senia ikut peduli pada kesehatan dan ikut ke sosial untuk kemanusiaan. Ada pagelaran seni dan budaya, donor darah untuk anak yatim dan beberapa kegiatan lagi yang display juga Bekasi Sales. Kita menghidupkan UMKM yang ada di Kota Padang. Selain aksi donor darah, para peserta pertemuan Akbar Klub Mobil ini juga disuguhi kesenian tradisional dan hiburan musik. Robiha melaporkan dari Padang. Sudah setahun ini, 3 SMK di Padang ditunjuk untuk mengikuti SMK Pusat Keunggulan oleh pemerintah pusat. 3 SMK negeri tersebut yaitu SMK Negeri 4, SMK Negeri 8, dan SMK Negeri 2 yang berkolaborasi dalam rancangan desain batik lumpuh, produksi kain batik lumpuh, dan pemasarannya. Program SMK Pusat Keunggulan merupakan program pengembangan SMK dengan kompetensi keahlian tertentu dalam peningkatan kualitas dan kinerja yang pelaksanaannya diperkuat melalui kemitraan dan penyelarasan dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Sasaran program ini adalah menjadi SMK rujukan yang dapat berfungsi sebagai sekolah penggerak dan pusat peningkatan kualitas dan kinerja SMK lainnya. Selain itu, ada program pendampingan yang dirancang untuk membantu SMK PK dalam pencapaian output. Kepala SMK Negeri 4 menyebut, walau baru berjalan 1 tahun, namun pihaknya memasang target produksi 40.000 lembar baju batik lumpuh setiap tahun. Sebab saat ini sudah ada pesanan yang sedang dikerjakan, yaitu pembuatan seragam batik lumpuh untuk SMA dan SMK se-Sumatera Barat yang merupakan pesanan dari Dinas Pendidikan Sumatera Barat. Jadi kita meluncurkan kerjasama 3 SMK ini dengan nama Beraja Batik. Brandnya namanya Beraja Batik. Brand Beraja Batik ini saat sekarang telah dipakai untuk seragam siswa SMA dan SMK Sumatera Barat. Ketua DPRD Sumatera Barat menyebut bahwa program ini dapat menghasilkan siswa-siswa yang berjiwa entrepreneurship, yang mampu membuka usaha sendiri, bahkan menyerap tenaga kerja. Sehingga nanti ke depan kita berharap lulusan SMK 4 dan 8 dan 2 ini itu betul-betul bisa menjadi lulusan yang berjiwa entrepreneurship, yang berjiwa mandiri, sehingga nanti ketika mereka tamat di sini, mereka bisa membuka lapangan usaha sendiri di tempat mereka masing-masing. Potensi pemasaran saat ini adalah kerjasama bisnis dengan Sumatera Utara, Kepri, dan Jambi untuk pemesanan baju seragam batik lumpuh. Hanya saja, batik lumpuh karya 3 SMK negeri di Padang ini belum terlalu dikenal luas oleh masyarakat umum, sehingga penjualannya belum berjalan maksimal. Laude Juardionse melaporkan dari Padang. Beginilah warna-warni Kampung Pancasila yang terletak di Nagari Kunangan, Pari Rantang, Kecamatan Kamangbaru, Sijunjung. Kampung yang dihuni warga dari berbagai daerah dan etnis ini resmi dinamakan Kampung Pancasila. Tugu burung Garuda berwarna kuning emas menjadi monumennya. Berbagai budaya tanah air ada di sini. Selain budaya dan kesenian Minangkabau sebagai warga asli, juga ada budaya dan seni etnis Batak. Tari tortor dan ulos menjadi ciri khasnya. Ada juga warga dari suku Jawa. Tandu-tandu yang mengusung tokoh masyarakat ini gambaran budaya zaman kerajaan di Pulau Jawa tempo dulu. Meskipun berasal dari daerah dan suku berbeda, namun di Kampung Pancasila ini
warga bersatu dan bekerja sama. Nah, di sini semua etnis ada Jawa, ada Nias, ya yang jelas yang mayoritas Minang ya, ada Jawa, ada Sunda, ada juga Bali di sini. Dan kami sangat bekerja keras, bekerja sama untuk pembangunan Nagari Kunangan Parik Rantang, untuk khususnya Kabupaten Sijunjung. Kalau kita sangat senang sekali sehingga dengan adanya Kampung Pancasila ini mengingatkan kita kembali bahwa Indonesia ini banyak suku-suku, budaya, dan agama, dan di tempat kita ini seperti itu, sehingga kita senang sekali menyambutnya. Nah, penerapan nilai Pancasila lebih tertanam di jiwa-jiwa masyarakat. Apresiasi buat kami, selaku kami warga Sunda yang tinggal di Nagari Kunangan Parik Rantang, Sumatera Barat ini, kalau bisa event-event seperti ini bukan hanya menjadi Kampung Pancasila saja, kalau bisa dijadikan pesta rakyat. Jadi bagaimana toleransi di baik suku-suku tempat kita, agama-agama tempat kita di Kumpar ini sangat berdampingan hidupnya. Tidak ada yang membedakan suku A, suku B, suku C, itu tidak ada. Kita semua di sini saudara, menjadi satu kesatuan yang di Nagari Kunpar ini itu, Pak. Terbentuknya Kampung Pancasila digagas Wali Nagari Kunpar untuk menyatukan warganya yang beraneka suku bangsa. Tujuannya agar tercipta persatuan dan kebersamaan tanpa menonjolkan ego kedaerahan masing-masing. Saya ngomong sama masyarakat, kalian ingin membangun Kampung Pancasila, mau bekerja, mau tanpa duit, mau. Oke, kita mulai hari itu. Istilah kita di sini, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi perantau yang selama ini tidak ada aturan. Sekarang dia udah pakai grup, kita ngomong sama grupnya aja lagi. Jadi ini pantangannya, ini larangannya. Saya selalu Dandim 0310 sangat berbangga hati hari ini kita mengukuhkan dan meresmikan Kampung Pancasila di Nagari Kunpar, Kabupaten Sijunjung. Tujuan dari pelaksanaan Pancasila ini salah satunya tugas dari kita mendukung program pemerintah yaitu dari BPIP, Badan Pelihara Ideologi Pancasila, di mana kita melihara, mengamalkan dan mengajarkan dan membina masyarakat agar ideologi Pancasila ini terus berada di hati masyarakat. Kecamatan Kamangbaru, Sijunjung, dulunya merupakan daerah tujuan transmigrasi warga dari berbagai provinsi di tanah air pada masa pemerintahan Presiden Soeharto tahun 70-an. Tujuannya untuk membuka kawasan dan penyebaran tenaga kerja dari daerah padat ke daerah baru. Eko Pangestu melaporkan dari Sijunjung.